Nah, rata-rata saya menilainya gini, anak SMK di sekolah biasanya diajarkan menggunakan Windows, biasanya gitu. Nah, ketika misalkan saya wawancarai ataupun juga ketemu di mana lah gitu, ternyata dia menggunakan sistem operasi yang bukan Windows, Linux lah, ataupun mungkin Mac atau Mac OS misalnya seperti itu. Nah, ini sudah menjadi satu nilai plus dulu bagi saya yang melihat. Rata-rata anak-anak ini kebanyakan ya mungkin 90% lebih biasanya Windows, tapi kalau ini sudah di luar itu sudah, oh ini pasti ada bakat-bakat yang lebih dibandingkan teman-teman yang lainnya. Nah, itu menjadi nilai plus gitu kan. Itu satu. Yang kedua, rata-rata juga anak-anak ini kreatif, Bu. Kreatif itu dalam artian ada yang suka hacking, ada yang suka bikin desain, ataupun juga profil-profil di GitHub atau di mana lah yang berhubungan dengan program-program tertentu, ya kita bisa ikuti. Nah, kita udah tahu anak-anak yang aktif di media-media itu pasti berbeda dengan anak-anak yang mohon maaf aktif di TikTok atau Instagram ataupun ini bukan berarti merendahkan ini bukan, kita hanya dalam posisi menseleksi, menilai gitu loh. Logikanya begini, anak-anak yang aktif di dunia coding seperti itu pasti dia lebih jam terbangnya untuk eksperimen, coding dan lain sebagainya pasti lebih banyak daripada yang bermain di platform media sosial yang senang-senang gitu. Betul. Nah, itu sudah menjadi nilai plus juga. Dan juga saya melihat di Musaba ini juga saya sangat senang sekali juga beberapa tahun ada juga alumni sebelumnya itu juga sangat-sangat cerdas, sangat-sangat pinter juga. Dan saya mengakui juga itu kok, Bu. Nanti mungkin suatu waktu diajak ke sini main podcast juga. Profil alumni Musaba yang saya sangat kagum dengan kemampuannya. Nah, kemudian saya lanjutkan ya, Bu. Nah, rata-rata anak-anak itu setelah kerja itu pikirannya itu juga cerdas. Pikirannya itu minta izin ke saya, Pak, saya minta izin mau kuliah gitu kan. Nah, mungkin saat lulus itu belum punya biaya untuk kuliah dan lain sebagainya, ya nggak apa-apa lah. Alhamdulillah kerja bisa lebih sejahtera, kemudian kuliah ya kami persilahkan, nggak ada masalah. Yang penting namanya juga pekerjaan juga ada targetnya, bisa diselesaikan dengan baik, ya sudah, itu sebenarnya udah cukup. Ya memang kami menempatkan anak-anak itu juga di berbagai lini yang memang sesuai dengan kemampuannya. Kalau memang kemampuannya di sisi support, ya nanti kita tempatkan di support. Kalau programming, ya di programming yang memang tidak ya tetap ada dari sisi quality controlnya tetap ada. Tetapi yang sangat saya senang itu adalah semangatnya anak-anak tersebut untuk belajar, dia mengembangkan diri, mau kuliah lebih tinggi. Nah, seperti itu saya senang. Ini Pak Eko sepertinya sangat terkesan dengan siswa alumni Musaba gitu ya. Mungkin terkesannya bukan hanya dengan alumni atau siswa Musaba, mungkin ada terkesan yang lain gitu. Yang bikin terkesan gitu. Enggak. Dulu saya sudah tahu sedikit rahasianya tentang Pak Eko gitu. Dulu istri saya kan juga ini alumni guru di sini juga. Gitu. Jadi ceritanya cinta tumbuh di Musaba. Ya enggak juga, Bu, dulu kenalnya juga di kampus, tapi gitu. Pernah mengabdi sebagai guru di SMK Musaba. Kemudian alhamdulillah mungkin jalannya harus ngabdi sini dulu baru keterima PNS. Ya. Oke. Berarti kalau anak-anak ketika bermain dengan gadget itu tidak ada yang masalah ya? Gitu. Tergantung dulu gadgetnya itu nanti seperti apa. Kalau gadgetnya sifatnya mendidik, tutorial YouTube ataupun juga memang yang ya ada nilai positif di situ, saya sangat senang. Nah, itu juga bukan hanya saya terapkan di tingkat di perusahaan, tapi juga di keluarga nggak masalah juga, mau megang gadget, mau megang YouTube. Bahkan ibaratnya begini, Bu, ilmu yang paling banyak kita bisa mempraktekkan secara langsung, secara praktis itu kan ya di YouTube itu. Iya, betul. Ya kalau YouTube-nya diblokir ya gimana nanti? Bisa apa gitu kan? Nah, Oke. Tadi Pak Eko bicara sih tentang hacking gitu ya, menghack gitu. Waduh. Itu sebenarnya di hacking itu diapakan sih, Pak? Terus kemudian pertanyaan selanjutnya, itu membahayakan nggak sih hacking? Waduh, ya itu memang gini, Bu, itu kalau kita bicara namanya hack itu seakan-akan konotasinya negatif ya. Betul. Tapi sebenarnya hack atau menjadi hacking itu sebenarnya
dalam apa ya, itu dia meningkatkan fungsi ataupun juga kalau mungkin boosting atau boosting itu meningkatkan sesuatu ya. Tapi seakan-akan kebanyakan kita melihat hack itu suatu hal yang merusak negatif, padahal yang merusak itu adalah cracking gitu kan. Nah, kalau berdasarkan pengalaman aja nih juga, kantor juga pernah ada yang upaya-upaya hacking dan juga beberapa yang tembus juga dari dari anak-anak sini juga ya. Terus kita bisa berdayakan, ya kita berdayakan gimana saran-sarannya. Karena di dalam sistem ini tuh tidak ada seseorang yang dikatakan mungkin lebih pinter ataupun juga paling jagoan, itu juga sebenarnya nggak tepat. Yang paling banyak belajar, yang paling banyak mengimplementasikan ilmunya, nah itulah yang yang boleh dibilang lebih baik seperti itu. Dan biasanya anak-anak seusia remaja ini itu biasanya gitu, ada waktu-waktu luang di malam hari, kadang mungkin juga di sekolah juga memfasilitasi ataupun juga di wifi corner juga difasilitasi, ya mereka juga memanfaatkan waktunya untuk belajar sebenarnya dalam tanda petik membobol sistem. Nah itu ya sebenarnya kita bisa mengambil dari sisi positifnya, asal anaknya ini anak-anak yang bertanggung jawab. Tapi kalau yang nggak bertanggung jawab, nah nanti urusannya ya itu beda lagi nanti. Oke, kemudian untuk selanjutnya, ini kan podcast ini nanti mungkin ditonton oleh banyak orang ya Pak. Mungkin dari siswa SMK Musabah yang sekarang kelas 10, kelas 11, kelas 12, atau bahkan nanti alumni ada yang nonton, kemudian tertarik nih pengen pertama gabung dulu lah di perusahaan gitu. Nah nanti kira-kira kalau ada alumni atau siswa Musabah yang pengen gabung di perusahaannya Pak Eko, itu syaratnya apa aja sih? Apakah harus dari jurusan IT atau semua jurusan bisa kan? Pak Eko sendiri basicnya tadi elektro ya. Kebetulan di SMK Mus 1 Bantul itu juga ada jurusan teknik audio video atau elektro, kemudian ada jurusan otomotif dan jurusan sepeda motor, jurusan mesin, dan yang terakhir jurusan IT atau komputer. Nah, apakah yang bisa kerja di GI itu hanya yang dari jurusan komputer? Oh gitu. Jadi begini Pak, ini sebenarnya menarik juga. Saya juga memang saat ini kami mencari talenta-talenta itu yang penting satu itu semangatnya, kemudian dua ada bakat juga di situ. Ya kita ngomong masalah bakat ini, kadang-kadang anak-anak yang mungkin jurusannya bukan di RPL, bahkan ada anak TKJ yang memang jurusannya belajar mikrotik, jaringan gitu, ternyata malah dari sisi ilmu pemrogramannya jago. Ya ada juga seperti itu. Nah pertama memang anak-anak ini harus bisa dalam bahasanya itu menyombongkan diri Bu. Apa yang bisa saya jual sama perusahaan gitu kan? Menyombongkan diri itu artinya bukan cuma omong kosong ya, tapi bener-bener saya bisa ini, saya bisa itu, bisa menguasai ini dan itu secara cepat, ini buktinya. Nah itu saya sangat senang seperti itu. Jadi bukan anak yang ditanya kamu bisa apa gitu kan, tapi dia sudah menceritakan saya bisa ini, bisa itu, seperti itu, ini buktinya, pengakuan penghargaannya adalah seperti ini. Mungkin pernah ikut di lomba kreativitas siswa atau apa, saya pernah LKS ya, menyabet juara ini dan sebagainya. Itu ya saya akui jempol itu kalau bisa seperti itu. Artinya sombong tetap dalam artian memang ya seperti itu, bukan hanya omong kosong. Itu ya kalau memang punya kemampuan ataupun juga bakat dan juga minat, ya silakan aja nanti kirim email ke kami ya. Oke, nanti emailnya mungkin bisa disertakan nanti di akhir acara. Boleh. Berarti yang paling penting ketika ada siswa atau alumni yang pengen bergabung dengan Global Intermedia Nusantara, itu yang pertama siswa harus punya value dulu ya. Punya nilai, dia mempunyai keahlian apa, mempunyai kompetensi apa. Nah, ngomongin masalah value. Kalau ada anak yang baru kelas 10, kelas 1 ini, tapi dia sudah punya angan-angan atau punya impian, besok aku pengen kerja seperti ini, besok pengen kerja seperti Pak Eko. Nah, apa yang harus mereka lakukan mulai dari dini, mulai dari awal, mempersiapkan diri supaya mereka itu ketika lulus, saya sudah punya value yang saya siap untuk jual ke pasaran itu. Betul, jadi begini Bu, permasalahan utama ini nih kadang-kadang anak-anak adik-adik kita ini ya, itu yang memiliki cita-cita sejak awal, yang mempunyai rencana bahwa saya besok lulus itu seperti ini,
ilmu-ilmu apa yang akan saya dapatkan dan harus saya dapatkan atau saya kuasai terlebih dahulu sebelum saya lulus, ataupun juga saat ini, tahun depan dan sebagainya seperti apa, itu sangat jarang yang sudah memiliki rencana itu. Rata-rata ya mohon maaf kalau saya tanya gitu kan, ya kemarin saya nggak keterima di jurusan lain dan lain sebagainya, terus kesini, terus lah kamu motivasinya apa? Ya daripada di rumah nganggur. Lah ini kan menjadi apa ya, sesuatu hal mereka dari awalnya belum memiliki passion dulu bahwa saya tuh ingin seperti ini seperti itu. Itu pun juga nanti bisa dilihat juga di alumni sini dan juga angkatan ini juga yang kelas 3 ya. Itu orang-orang atau adik-adik yang punya semangat sejak awal seperti apa, dan kedepannya tuh orang-orang apa adik-adik itu seperti apa, itu kan akan terlihat kontrasnya gitu. Nah itulah juga saya berpesan juga pada Bapak Ibu guru di sini, kalau bisa ya hal-hal tersebut yang paling utama ditekankan sejak kelas 1, mereka nanti mau jadi seperti apa ilmunya. Dan yang paling penting ini Bu, cara belajar. Jadi ketika menemukan suatu permasalahan IT atau permasalahan pemrograman lah gampangannya begitu, dikasih tugas membuat pemrograman web atau membuat database gitu kan. Nah dia harus mencarinya jawabannya kemana. Nah itulah kalau dia bisa sejak awal memiliki kemampuan untuk belajar atau apalah istilahnya itu kan, itu pasti akan lebih survive ataupun juga lebih bagus di kelas 2, kelas 3 dan seterusnya. Saya yakin seperti itu. Saya sudah amati calon-calonnya ini kok. Saking lamanya beliau itu terjun di bidang IT, beliau sudah bisa melihat tanpa harus mengamati gitu lah ya. Jadi si anak seperti ini itu sudah bisa terlihat ya itu. Oke, dan mungkin ini Pak, yang kalau anak-anak yang sekarang kelas 11 atau mungkin kelas 12, sebelum terjun langsung ke dunia usaha, dunia industri atau perusahaan, mereka pasti magang dulu lah biasanya, atau PKL dulu. Kira-kira di tempat Pak Eko di GI ini menerima PKL tidak? Ya, sangat menerima. Kami saat ini juga menerima PKL dari berbagai wilayah di Indonesia. Kemarin dari Sumatera, Padang, Sumatera Selatan, kemudian ya kalau Semarang, Python, ya sini-sini Jogja itu juga alhamdulillah banyak. Ya, tapi juga kami batasi juga per instansi maksimal 3. Tapi kalau memang anaknya punya value tadi, ya kami wawancarai, ya boleh dipertimbangkan mungkin maksimal 5. Nah, dan juga nanti juga kami atur dari sisi waktu, ketersediaan tempat dan lain sebagainya. Jadi memang disitulah nanti adik-adik itu akan seakan-akan bekerja di dunia nyata itu seperti apa, teknologi-teknologi yang berkembang saat ini, kemudian cara pemrograman yang biasa dilakukan di tim internal kami seperti apa, framework-frameworknya seperti apa, ya tip and triknya seperti apa, itu akan dapatkan juga semua di situ. Tapi lagi-lagi ini mohon maaf, kembali ke adik-adik yang PKL yang bersangkutan. Kalau memang niat mengikuti itu biasanya bagus hasilnya. Tapi kalau nggak niat ya hanya sebatas dapat surat keterangan PKL kayak gitulah. Jadi itu sangat melewatkan kesempatan yang sangat berharga kalau memang seperti itu. Nah memang pastinya nanti akan terlihat juga gini Bu, dari sisi tingkat antusiasmenya, kemudian waktu yang tiap hari dilaksanakan di kantor itu digunakan untuk apa aja, ya itulah nanti akan terlihat semua di situ seleksi alamnya. Tapi perlu seleksi khusus nggak sih untuk bisa masuk ke ketika PKL atau magang gitu? Enggak sih, hanya cukup menceritakan aja kamu bisa apa, kemudian kamu lihat magangnya seperti apa. Nah menjadi nilai plus seperti ini Bu. Kalau di dalam nilai magang itu sudah, saya selama magang Pak, saya tuh pengen membuat seperti ini dengan teknologi seperti ini. Itu dari sisi internal anak itu sudah memiliki cita-cita. Tetapi kalau mohon maaf tidak diarahkan, pokoknya yang magang nanti ikut semua gitu lah, itu juga ya sebenarnya itu agak prioritas ke belakang, maksudnya agak prioritas rendah gitu. Tapi kalau memang sudah niat dari awal, jadi lebih tertata tujuan yang akan dicapainya begitu Bu. Oke, ini untuk yang terakhir nih. Oh gitu ya. Oke, terakhir. Waktunya kira-kira masih kurang nggak ini untuk, atau ada yang ingin disampaikan lagi dari Pak Eko? Kira-kira apa? Iya, sebenarnya
Mungkin nanti kalau mungkin ada kesempatan alumni aja lah, nanti biar yang alumni dari sekolah ini yang di tempat kami itu juga bisa saling berbagi pengalaman. Artinya bukan hanya dari kami tapi juga dari adik-adik itu juga. Itu nanti akan menjadi apa ya, sekedar saran aja Bu. Ya kalau suatu saat mungkin panggil alumni itu juga menceritakan ke adik-adik, syukur-syukur dari kelas 1-nya. Dari kelas 1, kelas 2, ataupun juga nanti ada punya apa ya, keahlian tertentu pemrograman, database atau apalah. Ya seperti Mas Angga itu ahli database. Ada juga Mas Binsar ya, yang kelas 3 ini sangat terkenal itu ahli di dalam pemrograman, terutama dalam API. Nah, itu ya bisa saling komunikasi lewat apa ya, sekolah yang formal ataupun informal, lewat grup dan lain sebagainya, itu bisa juga sih seperti itu. Berarti ada ya Pak, ini siswa Musaba atau alumni Musaba yang sekarang sudah bergabung di keluarga Global Intermedia. Banyak Bu, itu kan cuma 2 yang saya sebut, masih ada berapa ya, itu 2, 3 atau 4 lagi ya. Selaku direktur nih, nah kira-kira alumni Musaba yang di sana itu gimana sih kerjanya? Ya. Jadi deg-degan nih, semoga baik deh tesnya. Gitu. Ya kalau nggak baik ya pasti sudah dipensiunkan ya. Berarti aman ya? Insya Allah aman. Ya artinya tetap semua prinsipnya semua bisa berkembang, semua masih bisa yang punya semangat untuk maju, ya itu tetap kita pertahankan di situ. Nah mungkin benar-benar yang terakhir ini, gitu. Mungkin Pak Eko bisa ngasih motivasi, semangat ke adik-adik yang sekarang kira-kira masih kelas 10 atau mau lulus, itu kira-kira apa sih yang bisa dilakukan, apa yang bisa dipersiapkan untuk dia terjun ke perusahaan. Ini mengingat persaingan juga semakin banyak ya Pak ya. Di tengah globalisasi, kemudian semuanya serba IT, apa yang harus dipersiapkan SDM untuk bisa masuk ke dunia usaha itu Pak Eko? Jadi tadi saya sudah sebutkan tadi ya, salah satunya ya, itu pertama adik-adik sudah punya apa ya, value dulu. Value itu ya apa sih yang membedakan saya dengan kandidat lainnya gitu kan. Ya nggak apa-apa, sombongkan aja, saya bisa menguasai misalkan apa, React Native dalam 2 minggu atau misalkan seperti itu. Nah itu udah menjadi value tersendiri buat adik-adik. Kemudian yang kedua, itu value itu tidak akan muncul begitu saja ketika Anda atau adik-adik ini kelas 3 di menjelang akhir periode, enggak. Itu sudah dimulai sejak awal masuk. Nah, coba ikuti apa ya, semacam klub-klub ataupun juga apa istilahnya di sini, kegiatan-kegiatan yang sifatnya positif, misalkan saling bertukar pikiran, kemudian membaca referensi dari berbagai sumber di internet, kemudian mempraktekannya lewat tutorial yang pun ada di YouTube dan lain sebagainya. Kemudian kenapa nggak bisa dan lain sebagainya bisa didiskusikan. Nah itu sudah dimulai sejak kelas 1, sehingga saya yakin nanti kelas 1 sudah punya semangat untuk itu, kelas 2-nya sudah lebih semangat lagi, kelas 3-nya, apalagi kelas 2-nya itu nanti kan PKL ya. Iya betul. Nah PKL itu sudah jadi dalam tanda petik ajang sombong itu. Betul. Nah, kalau saya sombong itu bukan hal sesuatu yang negatif ya, tapi memang itu bagian dari membuktikan bahwa kemampuan saya seperti ini. Pas PKL mungkin cari perusahaan yang mungkin yang sekalian yang besar, nggak hanya di global, mungkin di Telkom, Telkomsel, ataupun juga di mana Mikrotik, itu di mana, di Papringan atau di mana, atau di perusahaan-perusahaan lain yang memang ini pede aja. Ya nggak apa-apa, memang kalau kemampuan saya mantap seperti ini, saya berani Pak kerja praktek di perusahaan Bapak yang sifatnya udah perusahaan nasional, internasional dan sebagainya, nggak apa-apa, sombongin aja. Ya kalau memang di situ memang kesombongan itu ada buktinya, ya dari perusahaan itu pasti juga akan mikir, wah besok kalau lulus saya juga kalau melepaskan ini, ya pasti itu satu jalan mudah untuk mencapai pekerjaan yang diinginkan, misalkan seperti itu Bu. Berarti kesimpulan dari obrolan kita hari ini, ketika ada alumni atau siswa atau siapapun yang ingin masuk ke perusahaan, mereka harus menyombongkan diri dulu. Karena tidak selamanya sombong itu buruk ya Pak ya. Betul. Hal yang negatif. Kita sombong dulu, kita punya kemampuan apa, kita punya bakat apa, kita punya kompetensi di bidang apa,
baru setelah itu kita berani untuk melamar di perusahaan. Nah, Iya. bagaimana cara untuk mendapatkan value atau kompetensi tersebut? Kita jangan pernah mager atau malas gerak atau malas mengikuti kegiatan yang positif-positif itu tadi ya Pak. Iya, betul. Sekolah ada ekstra apa, ikuti. Di luar sekolah ada kursus apa, diikuti. Jadi selagi masih muda, selagi masih punya banyak waktu, banyak tenaga, masih sehat, apapun hal yang positif itu harus langsung dikejar, langsung diikuti. Seperti itu Pak Eko? Betul, Bu. Oke, Pak Eko, terima kasih sudah datang di SMK Muhammadiyah 1 Bantul. Terima kasih. Sudah ngobrol di podcastnya SMK Musabah. Sehat selalu Pak Eko, salam Amin. untuk Yes. keluarga. Semoga di lain waktu kita bisa mendatangkan alumni SMK Musabah yang bekerja di Global Intermedia Nusantara. Seperti Amin, itu. ya, Bu. Oke, Sobat Musabah, kita akhiri dulu podcast hari ini. Sehat selalu, jangan lupa tetap mematuhi protokol kesehatan supaya COVID segera berakhir. Dari saya cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Eko.